Haleluya. Baik, dengan tidak mengurai rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken pengerja, multimedia, pemain musik, singer, worship leader yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap minggu saudara pasti berkegiatan ibadah. Tapi buat saya, orang berubah bukan karena kegiatan ibadahnya. Ada banyak orang yang datang ke rumah Tuhan tapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Saudara tanamkan satu hal, saudara datang hari ini bukan karena aktivitas ibadah, tapi saudara adalah pelaku ibadah yang sejati. Amin. Saudara, apa sih yang membuat orang berubah dengan tidak? Bukan karena aktivitas ibadahnya. Ada orang yang tiap minggu ke gereja, sebelum masuk ke gereja udah cerewet, pulang ke gereja Pak, tambah cerewet Pak. Mungkin begini, aktivitasnya tapi bukan kehidupannya. Makanya orang itu Pak, saudara pelajari dalam Alkitab, orang berubah bukan karena aktivitas ibadah. You name it. Bahkan mohon maaf, ada orang-orang yang aktif banget ibadah, terkadang hidupnya selalu menempatkan diri lebih benar daripada orang lain. Saudara, orang Farisi adalah orang-orang yang rajin ibadah. Bukan berarti rajin ibadah tidak penting, kita harus rajin beribadah. Tapi ibadah itu bukan pada aktivitas dan kegiatannya, tapi ibadah itu pada pertobatannya. Katakan amin. Karena banyak orang datang ke gereja nggak suka bertobat Pak. Suka tepuk tangan? Yes. Suka bertobat? Belum tentu. Padahal kalau saudara pelajari dalam Alkitab, setiap orang ketemu dengan Yesus pasti hidupnya berubah. Makanya tanda orang yang ketemu Tuhan di gereja itu hidupnya berubah. Oh, tanda orang yang ketemu sama Tuhan Pak bukan cuma sekedar diberkati. Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan yang sanggup memberkati. Tapi lebih daripada itu, berkat yang terbaik itu bukan ketika tokomu tambah ramai, bukan ketika saudara rekeningmu bertambah banyak. Berkat yang terbaik itu adalah ketika saudara ketemu, ngalamin Tuhan dan hidup saudara berubah. Amin. Makanya perubahan hidup Pak jauh lebih penting daripada semua kegiatan dalam kehidupan. Baik. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah Sang Pembuat Mujizat. Ini kelihatannya wajah-wajah saudara perlu mujizat nih kelihatannya ini. Saudara, satu kali Tuhan bilang sama Musa, Musa pimpin umatku keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat namanya Tanah Perjanjian. Dan banyak orang Kristen suka dengan Tanah Perjanjian. Tapi mohon maaf, sebelum Tuhan membawa orang Israel masuk ke Tanah Perjanjian, dibawalah orang Israel masuk dalam satu tempat namanya Padang Gurun. Nah biasanya orang Kristen suka pada berkatnya tapi tidak suka dengan prosesnya. Betul? Makanya mohon maaf saudara, Tuhan saya dan Tuhan saudara adalah Tuhan proses. Biasanya Tuhan tidak memberikan berkat secara instan. Dia didik kita, dia dewasakan kita supaya kita benar di hadapan Tuhan. Begini, orang Israel itu sudah keluar dari Mesir. Tapi satu hal, Tuhan izinkan kenapa padang gurun menimpa mereka. Karena memang orang Israel sudah keluar dari Mesir. Tapi orang Israel belum keluar dari mental Mesir. Nah, life is talking about the mentality. Ada banyak orang Kristen tapi mentalnya nggak berubah. Mentalnya persis seperti orang Israel di padang gurun. Apa mental orang Israel di padang gurun? Takutnya cuma urusan ini Pak. Banyak kan orang Kristen yang takutnya cuma urusan ini. Takut nggak makan, takut nggak pakai pakaian. Sorry saudara, baca Alkitab kita dengan baik Pak. Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang paling penting bagaimana hidup saudara mencari kerajaan Tuhan dan jadi berkat membawa terang kemuliaan Tuhan. Jangan cuma saudara datang ke gereja minta diberkati. Apalagi begini, datang ke gereja supaya kaya. Sorry saudara, orang yang gak kenal Tuhan juga cari itu. Makanya kalau saudara datang ke gereja cuma cari supaya diberkati, saudara gak ada bedanya dengan orang yang gak kenal Tuhan. Saudara datang hari ini bukan supaya diberkati, tapi saudara datang hari ini karena saudara sudah diberkati. Mental itu beda Pak. Jangan pernah punya mental untuk meminta datang ke gereja. Punya mental memberi. Kenapa? Karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Percaya gak sih saudara diberkati? Nah, hari itu Tuhan bawa orang Israel masuk ke satu tempat namanya Padang Gurun. Makanya mereka ngomel, makanya mereka marah. Harusnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu jalan kaki cuma 11 hari Pak. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Tuhan buat orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian harus muter 40 tahun? Satu saja. Orang Israel kalah di urusan satu. Mulut. Tuh,
Zaman sekarang banyak orang Kristen itu kalahnya di urusan satu, mulut. Ditambah lagi mulut dan jari-jarinya bersosial media. Saya mohon maaf ya. Kemarin Om Gilbert telepon saya itu. Masalah, wah kita bantu bencana alam apa segala. Mohon maaf saudara. Saya ini lagi galang dana untuk korban bencana alam. Sampai kantor pribadi kami di Dharma Wangsa, Jalan Dharma Wangsa 10 nomor 76. Itu kami tulisin posko dengan teman saya. Posko bencana Aceh dan Sumatera. Saya posting lah. Begitu saya posting saya bilang begini. Kami butuh pakaian dan makanan. Sampai saya tulisin kami tidak terima uang tunai. Ada yang komen Pak. Kalau berbuat tangan kanan, tangan kiri jangan ada yang tahu. Tuh. Ini susahnya nih. Terus nanti kalau kita tidak bergerak posting di sosial media. Katanya hamba Tuhan kok tidak peka dengan isu kemanusiaan. Tuh. Mohon maaf ya. Orang yang hobinya kritik biasanya nyumbang juga kagak. Sorry. Zaman sekarang Pak kita kalah di urusan apa? Mulut. Sampai saya baca komennya itu antara geli, lucu, pengen marah juga. Udah campur jadi satu. Makanya saudara, jangan pernah hidup saudara dipengaruhi sama mulutnya orang. Mau digosipin kek, mau direndahin kek, terserah. Karena hidup saudara bukan karena mulut orang, tapi hidup saudara karena perkataan firman Tuhan. Come on. Tanamkan dalam diri saudara, hidup saudara karena perkataan Tuhan. Bukan karena perkataan orang. Nah sayang orang Israel di padang gurun. Mulutnya nggak tahan Pak. Sedikit lapar teriak, Musa kami lapar. Sedikit haus teriak, Musa kami haus. Ada orang Kristen yang begitu. Datang ke gereja yang dicari di sini. Gitu. Saudara datang ke Tuhan. Bukan cari yang di sini. Datang ke Tuhan, cari kebutuhan yang di sini. Karena yang di sini Pak kekal. Dan setiap orang yang menerima kekekalan, percayalah berkat apapun pasti diberikan atas hidup mereka. Nah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba mereka dikejar sama Fir'aun. Karena Fir'aun gak terima. Tiba-tiba Fir'aun sadar bahwa jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk mereka lari dari perbudakan Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Maka Fir'aun hari itu dia perintahkan Pak, ambil senjata, ambil kereta, ambil pedang, kita kejar orang Israel, kita bunuh mereka. Maka muncullah ayatnya Keluaran pasal 14. Yang bersuka cita katakan haleluya. Keluaran pasal 14, tolong file berikutnya. Kita akan baca Keluaran 14 ayat yang 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketika Fir'aun dan kereta perangnya berusaha untuk mengejar orang Israel ketakutan. Saudara, Fir'aun gambaran masalah. Fir'aun gambaran penindasan. Dan hari itu Fir'aun mengejar orang Israel. Seringkali dalam hidup kita itu ngalamin proses yang dikejar masalah Pak. Ya. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang mengejar saudara. Kita kadang dikejar masalah, dikejar hutang, dikejar tagihan, dikejar orang, diomongin, digosipin, dianiaya. Dan hari itu orang Israel dikejar sama Fir'aun untuk dibunuh. Dan maaf Pak, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel tidak bawa senjata apa-apa. Wajar mereka ketakutan. Berapa jumlah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir? Hampir lebih Pak, 2 juta orang. Tiba-tiba mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena Fir'aun datang dengan kereta perang dan senjata perangnya. Sedangkan orang Israel tidak bawa senjata apa-apa. Pertanyaan saya, kenapa dari awal Tuhan tidak mempersiapkan orang Israel dengan senjata? Saudara mau tahu kenapa? Gini Pak, salah satu sebutan orang Kristen itu disebut sebagai domba-dombanya Tuhan, betul? Ya? Jadi kita ini Pak disebut sebagai domba-domba Tuhan. Ya sekalipun ada yang domba kurus dan domba yang sangat diberkati. Ya buat orang Kristen gak ada kata gemuk, adanya adalah diberkati dan sangat diberkati. Pertanyaan saya sederhana.
Tuhan kenapa menyebut kita dengan sebutan domba-domba Tuhan. Dan kita ini Pak disebut dengan domba-domba Tuhan. Saudara mau tahu domba? Domba itu tidak punya senjata apa-apa Pak yang melekat di tubuhnya. Domba tidak punya kaki yang kuat, enggak. Domba tidak punya tangan yang kekar. Domba tidak punya tanduk yang tajam. Bedanya domba sama hewan-hewan yang lain. Kalau hewan yang lain itu seperti singa, seperti kucing, seperti ular. Contohlah kucing. Kucing itu punya senjata pada cakarnya. Jadi setiap kucing mengalami bahaya, maka kucing akan mencakar musuhnya, mencakar lawannya. Bagaimana dengan ular? Ular punya senjata pada gigitannya. Domba Pak, gak punya senjata apa-apa. Kaki domba terkesan lemah dan gampang dipatahkan. Makanya biasa gembala yang baik, kalau ada domba yang liar, dia akan patahkan kakinya supaya dia tinggal tenang dekat dengan gembala. Saudara jangan marah ketika ada yang dipatahkan dalam hidup saudara oleh Tuhan. Mungkin cara Tuhan supaya membuat saudara tidak liar. Bilang amin kek. Ini kayaknya wajahnya banyak yang liar nih kelihatannya nih. Oh iya Pak. Nah sedangkan domba dia gak punya senjata apa-apa. Tapi kenapa Tuhan menyebut kita sebagai domba? Karena begini, sekalipun domba tidak punya senjata, tapi domba punya senjata yang lebih kuat dari dirinya. Apa itu? Namanya gembala. Dan Alkitab bilang begini Pak, gembala yang baik, dia akan selalu membawa tongkat, gada, dan besi. Dan domba yang baik, setiap dia mengalami ketakutan, dia tidak akan lawan Pak, karena dia tidak punya senjata apa-apa. Maka dia berlari, dia cari gembala. Dan gembala yang baik Pak, dia akan hajar singa, dia akan hajar beruang. Persis yang dilakukan oleh Daud, tenang saja. Kita mungkin tidak punya senjata apa-apa, tapi kita punya senjata yang lebih dahsyat, namanya Tuhan. Dan kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Dan hari itu Tuhan membicara sama orang Israel, tapi orang Israel ketakutan. Musa mati kita gak punya senjata. Sedangkan Firaun, dia sudah bawa senjata. Maka Alkitab bilang begini saudara, ketika Firaun telah dekat, masalah sudah dekat. Alkitab mencatat orang Israel apa saudara? Menoleh. Pertanyaan saya sederhana, orang Israel noleh kemana? Kemana? Firaun. Sorry ya. Banyak orang zaman sekarang ketika punya masalah, nolehnya ke masalah. Tidak belajar menoleh ke Tuhan. Masalah saudara boleh besar, tapi ingat, arahkan mata iman saudara tidak melihat pada masalah, tapi melihat pada Tuhan yang lebih besar daripada masalah saudara. Tapi sayang, orang Israel nolehnya ke Firaun. Makanya kalau saudara istrimu adalah sumber masalah, jangan lihat istrimu. Lihat Tuhan yang menciptakan istrimu. Sambil bilang gini Pak, Tuhan, istriku adalah miliknya Tuhan. Tuhan berperkara atas istriku. Kalau suami saudara liar dan gak bertobat, jangan nolehnya ke suami Bu. Kecewa. Gimana caranya? Noleh ke Tuhan, ngomong ke Tuhan, Tuhan, suamiku adalah milikmu Tuhan. Hajar dia Tuhan, enggak Mas. Tuhan ubahkan dia. Saudara, hidup akan tenang ketika kita belajar masalah boleh ada, tapi hati tetap melihat ke Tuhan. Makanya biasanya saudara, sebelum Tuhan menenangkan masalah saudara, Tuhan lebih dahulu menenangkan kondisi hati saudara. Karena ayat berikutnya dia bilang begini saudara, ketika Firaun telah dekat, orang Israel teriak, Musa, kami mati, Musa, hancur kita. Ayat berikutnya dia bilang begini, tolong tampilkan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi apa? Berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa saudara? Jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan. 2 juta orang Israel, mereka ngomel, mereka takut. Mereka tahu hidup mereka hancur. Mereka tahu mereka sedang mau dibunuh sama Firaun. Satu orang berdiri bilang begini, enggak, tenang. Jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan. Itu orang minoritas Pak. Berapa orang yang takut dan gusar? Hampir 2 juta. Berapa orang yang berdiri dengan keyakinan? Musa himself. Makanya buat saya, satu orang dengan Tuhan itu mayoritas.
Gak butuh banyak orang kalau ternyata suaranya adalah burung perkutut. Tapi cukup 1 dan 2 orang, tapi mentalnya Raja Wali yang tidak pernah takut dengan datangnya badai. Buat apa Pak jutaan orang, tapi takut dengan masalah. Tapi cukup dengan 1 orang, dia bilang begini, jangan takut. Nah, kata jangan takut, di dalam bahasa Ibrani dipakai 1 kata, yaitu aliara. Makanya waktu saya ke Israel, itu ada tour guide, kita sempat lewat di Mesir itu naik unta, dia teriak-teriak, aliara, aliara. Saya bilang, apa ini aliara? Oh ternyata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, kata jangan takut, di dalam bahasa Ibrani dipakai 1 kata yaitu aliara. Nah, aliara ini dipakai oleh Daud ketika Daud tulis Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ternyata ketakutan itu seperti bayangan. Tolong tampilkan. Biasanya bayangan itu lebih besar dari objek aslinya. Betul? Ya. Jadi kalau saudara lihat bayangan, bayangan itu selalu lebih besar dari objek aslinya. Dan bayangan itu akan semakin besar dari objek aslinya ketika cahaya itu semakin jauh. Makanya begini saudara, ketakutan akan semakin besar ketika saudara jauh dari cahaya. Penting saudara dekat dengan cahaya. Dan mohon maaf, bayangan boleh besar Pak. Tapi bayangan tidak bisa menggigit saudara. Tapi bayangan terkadang bisa menakuti saudara. Makanya jangan pernah hidup di bawah bayang-bayang, apalagi bayang-bayang masa lalu. Masa lalu terkadang menakut-nakuti kita. You are not good enough. Kamu gak mungkin bisa diberkati. Kamu gak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah lihat bayang-bayang masa lalu. Jangan pernah lihat bayang-bayang masalah. Karena bayang-bayang itu besar. Tapi bayang-bayang tidak akan pernah bisa menggigit. Tapi dia bisa menakuti. Seringkali dalam hidup kita ditakuti dengan masalah. Kita ditakuti dengan persoalan. Makanya belajar dalam hidup saudara, jangan pernah jauh dari cahaya. Karena ketika saudara cahaya itu jauh akan membuat bayang-bayang itu semakin besar. Kapan bayang-bayang itu tidak kelihatan? Ketika cahaya itu semakin dekat bahkan di atas kepala saudara sendiri. Kalau cahaya itu ada di kepala Pak, sudah gak akan pernah muncul bayang-bayang. Makanya penting orang itu selalu dekat dengan Tuhan. Nah orang Israel, dia dibayang-bayangi sama ketakutan. Dia dibayang-bayangi sama kereta Firaun. Makanya mereka bilang begini, mati kita, mampus kita. Tapi Musa bilang, jangan takut. Saudara, setiap kali saudara punya masalah, yakinkan dan bicara dalam diri saudara untuk bilang jangan takut. Satu kali ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, mereka naik perahu, mereka menyeberang danau, tiba-tiba badai datang. Dan begitu badai datang, tiba-tiba Yesus bangun. Waktu Yesus bangun, Yesus bilang begini, kalian ini kayak orang gak percaya aja. Pertanyaan saya, kenapa Yesus ngomong begitu ke murid-muridnya? Karena buat Yesus lebih penting menenangkan manusianya daripada menenangkan badainya. Kalau badai Pak gampang ditenangkan, tapi kondisi hati manusia itu susah untuk ditenangkan. Apalagi kondisi dalam keadaan panik. Karena hati kalau gak beres Pak, semua keadaan di sekitar pasti gak beres. Saya pernah cerita kan, satu kali saya sama adik rohani saya ini pengagum babi panggang. Ya. Karena buat saya salah satu tanda orang bertobat makan daging babi. Ya, kalau saudara belum makan daging babi, saudara belum bertobat. Nah, satu kali saya bilang sama adik saya, Dek kita makan. Oke Kak, kita makan babi panggang. Di mana? Itu di daerah Kebayoran, itu ada restoran, dulu ada restoran daging babi panggang. Itu Pak. Itu kalau kata Om Gilbert itu ya, wih. Nah, baru keluar Pak, baru ngeluarin mobil. Tiba-tiba mobil saya diserempet Pak. Diserempet sama orang naik sepeda motor, diserempet. Begitu diserempet, ditabrak lagi, bak. Waduh Pak, saudara jangan bilang begini, Pak David kan pendeta panjang sabar. Kita ini Pak, ini masih daging Pak, bukan plastik ini Pak. Itu. Ya. Makanya jangan suka mencobai hamba Tuhan.
Ini masih daging Pak, bukan plastik. Makanya penting hidup kita itu harus tersalib setiap hari. Kadang-kadang kita bisa angkuh, kadang kita bisa sombong. Nah, ketika mobil saya ditabrak, ngomel dong. Tapi saudara tahu gak? Siapa yang nabrak, siapa yang ditabrak, siapa yang merasa paling benar? Pasti yang nabrak. Gitu. Tiba-tiba yang naik sepeda motor ini Pak, turun, dia maki-maki saya. Waduh. Ya saudara jangan anggap saya, ayo maki terus. Kita marah juga Pak. Ikutan maki biarpun sedikit. Kita udah ditabrak Pak, dia bilang dia udah maki-maki saya. Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Sampai saya bilang, udah Pak gini aja Pak. Udah kita atur damai aja. Iya Bapak ini yang salah, Bapak pakai mata dong. Saya sampai bilang, lu pikir gue gak pakai mata Maimunah? Saya itu juga pakai mata dong. Kita udah saling marah-marahan Pak. Nah udah kita atur damai, udah. Saya gak mau minta ganti rugi. Udah tiba-tiba tanpa mengucapkan kata maaf. Padahal saya sudah bilang, Pak maaf Pak ya. Tanpa mengucapkan kata maaf, dia ambil sepeda motor, dia langsung lari Pak. Tetaplah sampai di restoran daging babi panggang itu. Biasanya Pak, makan di situ Pak rasanya enak. Tapi hari itu, motong dagingnya aja Pak, kayak ngelihat lehernya orang itu, bisa potong. Gak tahu kenapa, makanannya gak enak. Pernah saudara ngalamin itu? Makanannya enak, tapi kenapa gak enak? Ternyata Tuhan ajarkan saya, bukan makanannya yang gak enak, tapi kondisi hati yang gak enak. Makanya penting, masalah boleh besar, tapi hati kita tetap tenang. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Makanya jangan mau dibayang-bayangi dengan bayang-bayang masalah. Tiba-tiba Musa bilang begini. Ini penting Pak, perkataan iman. Makanya mulut itu harus memperkatakan iman. Ayat berikutnya dia bilang begini. Wow, that's my point. Yang bersuka cita katakan haleluya. Keluaran 14 ayat 14 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. The Lord will fight for you. You need only to be still. Still bukan diam tapi tenang. Musa dia bilang begini, tenang. Tuhan yang akan berperkara buat kita. Tuhan yang akan berperang buat kita. Tapi yang jadi masalah, Musa, kami gak punya senjata. Tuhan gak butuh senjata di tangan kita. Tuhan butuh senjata di hati kita. Makanya senjata yang paling kuat Pak, bukan apa yang ada di tanganmu. Tapi senjata yang paling kuat, apa yang ada di hatimu. Makanya waktu Daud ketemu sama Goliat, Daud udah dipinjemin Pak senjatanya Saul. Daud udah dipinjemin baju perangnya Saul. Terus Daud ngerasa begini, aduh berat. Makanya jangan pakai senjata orang kalau saudara mau berperang. Pakai apa yang ada di dalam dirimu. Saya zaman sekarang bingung ya. Ada banyak orang itu suka bawa-bawa nama orang. Diserempet sedikit langsung bilang ini. Kamu gak tahu ya om saya siapa? Emang situ peduli om lu siapa? Pernah gak ketemu orang begitu? Kamu gak tahu gak? Kamu tahu gak saya ini siapa? Gak penting Pak. Waktu Daud menghadapi Goliat, Daud sudah diurapi Tuhan. Dia tahu Pak, cara mengalahkan Goliat bukan dengan senjata perang. Makanya waktu Daud ketemu sama Goliat, Goliat bilang begini, hei anjingkah aku? Kamu datang kepadaku tidak membawa pedang. Dijawab sama Daud, kamu datang kepadaku dengan pedang, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Nama Tuhan adalah senjata yang terbaik yang saudara miliki ketika saudara menghadapi masalah. Makanya cukup satu lemparan batu Pak. Goliat tumbang. Goliat kalah bukan karena senjata. Tapi Goliat kalah karena Daud memperkatakan dengan iman. Aku datang dalam nama Tuhan. Setiap orang yang menghadapi masalah, dia bawa nama Tuhan dalam hidupnya. Pasti mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya mohon maaf Pak, orang yang diurapi Pak tidak akan pernah cengeng ketika menghadapi raksasa. Karena dia tahu, dia punya senjata yang terbaik yang ada di dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara naik sepeda motor,
Saudara sudah pakai helm, saudara sudah pakai jaket lengkap. Kaca spion juga sudah lengkap. Maka saudara akan tetap kena masalah ketika ketemu dengan penegak hukum. Ketika saudara tidak punya SIM, betul gak? Ya kan? Mohon maaf, ini yang pakai sepeda motor punya SIM kan? Wah ini kentara nih kayaknya gak punya SIM nih. Enggak, yang pakai sepeda motor, yang nyetir punya SIM. Kok saudara kayaknya lemes? Mohon maaf Pak ya, kita ngomong, aku mau taat pada kerajaan Tuhan. Sudahlah saudara, gak usah ngomongin yang gak kelihatan di sana. Belajar untuk taat sama yang kelihatan. Amin. Makanya Pak, dulu Pak, kalau kita gak punya SIM, udah pakai helm tuh. Karena kita tahu di depan ada polisi lalu lintas. Begitu polisi lalu lintas dekat sama kita Pak, kita dagdikduk Pak. Karena kita takut ketika ditanyakan satu hal. SIM-nya mana? Ya kan? Apalagi kalau kita melanggar Pak. Maka kita takut. Karena kita tahu kita pengendara ilegal. Itu. Makanya kalau yang gak punya SIM, saudara pengendara ilegal. Tapi kalau kita punya SIM Pak. Jangankan polisi Pak. Jenderal bintang 4 pun Pak Kapolri Pak. SIM Pak. SIM Pak. Nah Pak, itu menunjukkan bahwa kita punya secure system. Betul gak? Saudara gak akan takut. Mau ada tilang, mau ada pemeriksaan. Kalau perlu saudara naik sepeda motor bilang, Pak periksa aku Pak. Kenapa? Aman. Helm ada, jaket ada, apalagi SIM ada. Dan saudara yakin bahwa saudara pasti akan lolos. Karena semuanya lengkap dan saudara tidak melanggar. Begitu juga dengan Tuhan Pak. Orang Kristen yang percaya ada secure system terbaik. Yang sorry to say, bukan cuma pegangan, tapi kehidupan namanya Tuhan. Sekalipun ada badai, aku akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Karena aku percaya badai itu akan membuat burung Raja Wali akan semakin kuat. Makanya orang yang percaya Tuhan Pak, gak akan pernah takut dengan masalah. Makanya Musa dia bilang, weh tenang. Tuhan yang akan berperang bagi kamu, kamu diam aja. Ada saat di dalam hidup, saudara sudah ngalamin jalan buntu. Persis seperti orang Israel. Ketika mereka mau dibunuh, di depan mereka laut Pak, udah gak ada jalan. Tiba-tiba Musa bilang begini, tenang, jangan takut. Tuhan yang akan berperang. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Musa, ulurkan tanganmu. Maka Musa melakukan persis seperti yang dikatakan Tuhan. Ayat berikutnya, Alkitab bilang begini, yang bersuka cita katakan haleluya. Keluaran 14 ayat 21, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Wait. Musa dengar perintah dari Tuhan. Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Musa, ulurkan tanganmu. Saudara, laut bukan jalan. Tapi Tuhan lakukan, perintahkan Musa untuk melakukan tindakan iman. Makanya begini ya, kalau saudara mau diberkati, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ketika Yesus buat mujizat, 5.000 orang kenyang, Yesus tanya, kan murid-murid bilang begini, Guru, suruhlah mereka pergi. Mereka kelaparan. Kita udah gak ada makanan. Yesus tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Tiba-tiba Yesus minta 5 roti 2 ikan. Mujizat 5 roti 2 ikan itu, 5.000 orang kenyang itu. Karena ada 5 roti 2 ikan dari tangan anak kecil. Mujizat itu bekerja. Tuhan yang mewujudkan, kita yang mempersiapkan. Am I wrong? Halo? Ada banyak orang Kristen minta mujizat, tapi dia malas untuk tidak melakukan, untuk melakukan firman Tuhan. Sorry ya. Saya percaya Pak, ada ayat Alkitab yang bilang begini. Bukankah dia memberkati yang dicintainya pada waktu tidur? Betul gak? Ya kan? Jadi ayat itu Pak, keren banget Pak ayat itu. Bahkan tidur pun kita diberkati. Iya, boleh tidur. Kalau tokomu udah 10 sayang.
You got my point? Banyak orang zaman sekarang itu Pak, dia bilang begini, aku percaya kok hidupku diberkati. Tapi mohon maaf, bangun, bukan lagi rezekinya dipatok ayam saking siangnya. Ayamnya udah jadi ayam goreng saking sorenya. Terus minta diberkati berlimpah-limpah. Apalagi ada orang Kristen yang suka membenarkan diri dengan kalimat-kalimat rohani. Contohnya, aku gak perlu kerja keras. Dalam hidup itu Pak, mengalir saja Pak. Iya Pak, kalau mengalirnya itu di sungai yang besar. Takutnya Anda mengalir tapi di got. Lu pakai mengalir ke got. Makanya kita dapati Anda di got. Karena mengalir di tempat aliran yang salah. Sorry, orang yang diurapi alirannya pasti benar. Ini kayaknya wajahnya wajah-wajah mengalir nih. Ini nih kelemahan orang-orang yang suka ngeroh ini nih. Gereja-gereja Pantekosta, karismatik, pokoknya menyerah ke Tuhan. Ngeroh pokoknya, percaya diberkati. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan mewujudkan 5.000 orang kenyang. Bagian kita, apa yang ada padamu. Selama saudara kerja keraslah. Selama saudara bisa banting tulanglah. Selama saudara masih bisa bangun pagilah. Karena saya percaya orang yang diurapi kerja keras pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara tanya sama staf saya ini hamba Tuhan Pak, jebolan sekolah teologi ya. Kalau kerja Pak, bangun pagi udah pasti bangun. Gak ada kata telat Pak. Kalau urusan pekerjaan kita harus selesaikan. Saya bilang sama staf saya, John, apapun pekerjaan kita selesaikan. Karena Alkitab bilang begini Pak, kalau orang minta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Maksudnya apa? Orang Kristen itu berarti pekerjaannya lebih daripada standar orang lain. Kalau orang lain minta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Yang kita lakukan lebih daripada orang lain. Mohon maaf ya, saya bukan bermaksud menyindir saudara. Kalau gaji saudara 5 juta, pekerjaan saudara harus 10 juta. Ada orang zaman sekarang Pak, gaji 5 juta, kerjaannya cuma 1 juta. Kita harus lebih daripada orang lain. Supaya orang lain bilang begini loh. Kalau mau belajar bagaimana jadi Kristen, bagaimana jadi karyawan yang baik, belajarlah dari dia. Orang di luar sana Pak, gak butuh pengakuan dan angkat tangan kita, gak butuh. Orang di luar sana butuh hidup kita. Orang di luar sana gak butuh hari Minggu kita gereja di mana, enggak. Orang di luar sana dia butuh buah apa yang lahir dari dalam hidup kita. Makanya ini yang saya percaya, benih yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Benih yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Pada akhirnya dari buahnya lah kita akan kenal siapa kita yang sebenarnya. Ketika Tuhan perintahkan, Musa ulurkan tanganmu. Tindakan iman Pak. Tolong bukakan, ini penting. Tindakan iman itu harus disertai dengan, iman itu harus disertai dengan tindakan. Jangan hanya diam, tapi belajar taat dan melakukan suara Tuhan. Tiba-tiba Musa dia ulurkan tangannya Pak. Begitu Musa dia ulurkan tangannya, mungkin orang gak ngerti apa yang dilakukan oleh Musa. Karena memang dalam hidup gak perlu Pak orang lain ngerti. Suara Tuhan bukan untuk dimengerti, tapi suara Tuhan untuk ditaati. Ketika Musa mengulurkan tangannya, tiba-tiba laut terbelah. Kapan laut itu terbelah? Ketika Musa belajar bertindak dengan iman, dia ulurkan tangannya. Ada mujizat Tuhan. Sederhana. Tangan saudara ini yang saudara pakai setiap minggu ke gereja diurapi oleh Tuhan. Makanya jangan pakai tangan Pak nampar orang. Jangan pakai tangan untuk menyakiti orang. Tangan saudara diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan lewat tangan saudara ada mujizat yang saudara akan kerjakan berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya begini saudara, kalau masalahmu hari ini adalah istrimu, tumpang tangan atas hidupnya dia. Kalau masalah hari ini adalah suamimu, tumpang tangan atas suamimu. Kalau masalah hari ini adalah bisnismu, gak usah ngomel, gak usah marah, tumpang tangan atas pekerjaanmu. Kalau masalah hari ini adalah dirimu sendiri,
tumpang tangan atas dirimu sambil memperkatakan hal yang baik. Makanya penting Pak, setiap hari kita memperkatakan dengan iman. Aku percaya, aku diberkati. Aku percaya, aku disertai Tuhan. Aku percaya, aku dimuliakan oleh Tuhan. Perkataan iman itu Pak, penting, harus lewat tindakan. Ini kayaknya saudara salah khotbah nih kayaknya nih. Enggak, saudara, yang jadi masalah saudara apa sih? Istri-istri, tumpang tangan istri-istri. Oh, mulut istri, tumpang tangan Pak, mulut istri. Maaf saudara, terkadang kita mau ngelihat mujizat, tapi kita tidak mau bertindak secara iman. Belajar saudara, bertindak dengan iman. Saudara pasti akan lihat mujizat Tuhan. Hari itu tiba-tiba, Musa lihat Pak, laut terbelah. Laut bukan jalan Pak, tapi Tuhan sanggup mengubah laut menjadi jalan. Ini yang saya percaya. Gak ada yang namanya jalan tertutup buat orang Kristen. Gak ada yang namanya jalan tertutup buat orang percaya. Akan selalu ada jalan terbuka, asalkan saudara percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara, kita baca bersama-sama. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, bilang, Yesus baik, kita diurapi. File terakhir tentang iman, kita baca bersama-sama. Pemain musik bisa maju ke depan. Tentang iman kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Laut bukanlah jalan, tapi Tuhan sanggup mengubah laut menjadi jalan. Tidak ada jalan yang tertutup, akan selalu ada jalan yang terbuka bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara coba lihat tangan saudara, ini gak ada hubungannya sama ramalannya. Saudara percaya dengan tangan yang saudara menyembah Tuhan? Saudara percaya ada kuasa ketika saudara mengangkat tangan? Amin. Percayalah, mulai hari ini Pak, lakukan tindakan iman. Apapun masalahmu, lakukan seperti Musa. Ketika Musa mengulurkan tangannya, dia melihat mujizat Tuhan. Ketika saudara punya masalah, terhimpit, mungkin saudara pergumulanmu berat hari ini, bahkan saudara mengalami sakit, angkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya, setiap tangan yang berserah, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Saya suka dengan satu lagu, bisa kasih saya Kortef? Lagu ini sangat memberkati saya. Ya sekalipun suara saya tidak bagus, tapi saya percaya suara saya diurapi. Itu aja Pak kelebihannya. Lagu ini mengingatkan saya dengan istri, kebetulan istri saya ada. Istri saya cantik, luar biasa, siapa lagi kalau bukan saya yang mengatakannya. Dan anugerah terbesar buat istri saya adalah dapat suami seganteng pendeta David Herson. Karena banyak orang ngomong begini, Pak, Bapak itu dapat anugerah ya, dapat istri yang cantik. Dia yang dapat anugerah Pak, dapat suami yang diurapi. Terus gitu. Saya ingat waktu itu 4 tahun yang lalu, di rumah kecil kami, waktu itu masih kontrak, akhirnya rumah itu kami beli. Di Manado, Sulawesi Utara, kami tinggal di rumah kecil di kompleks Citraland Manado. Waktu itu masih kontrak, begitu masuk ke rumah, rumahnya masih kosong. Saya bersama dengan istri ini menikah benar-benar karena iman. Ya seperti apa yang ada padamu, ya cuma segini Tuhan gak punya apa-apa. Kalau hari ini kami diberkati, anyway, saya ngalamin berkat Tuhan yang luar biasa. Dari gak punya rumah 4 tahun yang lalu, Tuhan berkati 2 rumah sekaligus. Dan ini menuju rumah ketiga, Tuhan itu baik banget. Percayalah, setia dengan Tuhan. Tapi yang luar biasa dari istri saya adalah dia mau menerima pendeta segembel pendeta David Herson. Itu luar biasa Pak. Zaman sekarang itu banyak perempuan Pak melihat laki-laki itu berdasarkan isi dompetnya. Tapi istri saya ini Manado yang lain. Ya, kok saudara orang Manado kayaknya tersinggung kayaknya. Istri saya itu melihat saya bukan karena isi dompetnya, isi hatinya. Itu aja Pak yang kita bisa banggakan. Tapi ternyata Tuhan wujudkan. Dan satu kali uang kami sudah habis. Jangankan mobil, saya sepeda motor saya nggak punya. Dihina orang, ya. Sama seperti yang saudara tahu, di Manado itu ada masakan yang terkenal namanya rica-rica. Pedesnya minta ampun Pak makanan itu. Sepedes mulut ibu-ibu Manado yang nggak bertobat kira-kira gitu. Tapi hari itu istri saya, dia pegang tangan saya. Ya Mami, di ruangan dia pegang tangan saya. Dia bilang begini, sayang, nanti kalau kita diberkati, belikan aku mobil besar ya. Pak,
Jangankan beli mobil besar, mobil-mobilan aja kita nggak kuat beli, Pak. Tapi hari itu dia pegang tangan saya. Dia bilang begini, kalau nanti kita diberkati, belikan aku mobil besar ya. Saya waktu itu pernah pulang satu kali habis pelayanan. Saya lihat istri saya, dia makan nasi putih dengan telur dadar. Ini kebetulan ada oma mertua saya, Pak. Hampir semua orang, mereka bilang ke istri saya, jangan nikah sama David, nanti kamu kesusahan. Tapi waktu malam itu di kamar, istri saya pegang tangan saya, sayang, kita percaya ya, kita akan diberkati. Sayang, aku yakin kamu akan jadi orang hebat. Saya gak punya apa-apa, Pak, 4 tahun yang lalu. Waktu istri saya makan nasi putih dengan telur dadar, di tengah-tengah mertua saya punya toko grosir yang cukup laris besar di Manado. Dan Apo Oma punya ganti oli, bengkel, cuci mobil yang cukup besar dan hampir semua orang tahu keluarga ini. Di tengah-tengah cece-nya, kakaknya itu punya restoran yang sangat terkenal di Manado. Tapi anaknya kesusahan karena dinikahi sama David Herson. Tapi dia bilang begini, dia letakkan tangan di dada saya. Sayang, nanti kalau diberkati belikan aku mobil besar ya. Aku yakin sayang, kamu akan jadi orang hebat. Saya masuk di kamar sebelah, Pak. Saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan siapa Tuhan yang aku layani. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, David Herson ini akan tetap setia melayani di pekerjaan Tuhan. Saudara tahu, 4 tahun sudah berlalu, Pak. Bukan cuma 1 mobil yang saya bisa berikan untuk istri saya, 3 mobil besar sekaligus yang Tuhan berikan atas keluarga kami. Bukan cuma 1 rumah, Pak, 2 rumah sekaligus. Ini menuju rumah ketiga. Dan kami diberkati berlimpah. Sama seperti yang saudara tahu, saya diangkat jadi komisaris BUMN. 2 bulan yang lalu saya diangkat jadi anggota komite Pertamina. Dan seminggu yang lalu, saudara tanya, istri saya ini komisaris juga, Pak, di perusahaan daerah. Tiba-tiba istri saya ketemu dengan salah satu bupati. Bupatinya bilang begini, Dek, siapkan CV ya. Kami mau supaya kamu jadi komisaris di perusahaan kami. Saudara, tenang saja, satu hal. Di tengah mulut orang yang khawatir, di tengah mulut orang yang gosipin, di tengah mulut orang yang rendahin, tetap angkat tanganmu untuk berserah kepada Tuhan. Dia yang akan tunjukkan siapa Tuhan yang sebenarnya.